Shalom. Jemaat yang Tuhan kasihi, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian online Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kadipaten dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagaimana kita ketahui bersama, kebaktian secara online ini kita laksanakan sehubungan dengan masih merebaknya wabah pandemi virus corona yang melanda negara-negara dunia termasuk di tanah air kita Indonesia. Namun demikian, dalam suasana yang sangat mencekam dan memprihatinkan ini tidak mengurangi semangat kita dalam bersekutu. Kiranya perjumpaan kita melalui kebaktian online ini tetap mempererat persekutuan kita dengan penuh sukacita dan syukur di dalam Tuhan, sehingga kita selalu dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka usaha memutus rantai pandemi virus, mari kita menjaga kesehatan dengan melakukan social distancing, physical distancing, stay at home, sering mencuci tangan pakai sabun, dan memakai masker pada saat keluar rumah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat mengikuti kebaktian online hari kenaikan Tuhan Yesus, dan mari kita masuk ke dalam kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita awali dengan saat teduh. Di atas bukit yang sepi di hari yang cerah, di atas langit yang biru, Tuhan Yesus terangkanlah. Tangannya terbuka memberi berkat bagi umatnya. Yesus kembali pada tahtanya di surga mulia. Karya penyelamatannya di bumi sudah sempurna. Dialah Raja Maha Besar, Raja alam semesta. Kuakui dengan iman, Dialah juru selamatku. Kuabdikan diri ini kepada Tuhan dan Rajaku. Firman-Nya akan kutaati terus, itulah janjiku. Beribadah dengan sepenuh hati sambil mengaku bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah memberi keselamatan dan mempersiapkan rumah yang kekal bagi setiap orang percaya. Amin. Salam sejahtera bagimu, wahai umat yang dikasihi Allah. Salam sejahtera bagimu juga.
Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini bertema Yesus naik ke surga dan kita menjadi saksinya, dengan nas pembimbing Lukas 24 ayat ke-48 yang berbunyi demikian, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Angkatlah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu. Engkau senantiasa menyertai dan menopang hidup kami saat segala sesuatu mengalami perubahan dan semua yang hidup di dunia ini diterpa gelombang dahsyat. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Saat kami kehilangan banyak hal, kami diingatkan kembali bahwa kami sesungguhnya tidak berhak atas apapun dalam hidup ini. Tak dapat kami mencegah duka ataupun menolak penderitaan dalam hidup kami. Kami menyadari Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa, baik di langit maupun di bumi. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Berada dekat Allah dan merasakan naungan tangan-Mu, itulah kerinduan kami. Dari tata kemuliaan-Mu, Engkau melihat kami. Curahkanlah kasih yang menguatkan kami dan hikmat yang meneguhkan iman kami di tengah bencana ini. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya.
Inilah kami umatmu yang seringkali tak mampu bertahan penderitaan. Bukannya menghasilkan buah, iman kami malah menjadi semakin kecil. Sungguh kami telah membuat Engkau kecewa. Tuhan, ampunilah segala pelanggaran kami. Kebodohan dan pemberontakan itulah yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terlebih ketika apa kenyataan hidup tak sama dengan keinginan kami sendiri. Kami dihudahkan oleh ambisi kami sehingga membuat hati-Mu terluka. Tuhan, jamah dan ubahlah hidup kami. Bukan kedamaian yang kami ciptakan, melainkan hidup saling membenci. Ketika kami tak rela mengampuni dan selalu menyimpan kesalahan orang lain, padahal diri kami pun tak luput dari noda dan celah. Tuhan, nyatakanlah rahmat-Mu, angkatlah kami dari lumpur dosa. Amin. Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesatan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikianlah berita anugerah pengampunan dinyatakan bagi setiap orang dengan tulus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Teguhkanlah tekadmu untuk menjalani kehidupan yang baru.
bacaan Mazmur 19 secara bersahutan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, Tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh. memberikan nikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni. membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya, Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak tercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. kemuliaan bagi Bapa. Saudara-saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Di momentum kebaktian ini kita akan merenungkan sabda Tuhan. Renungan diambil dari Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat 53. Maka kita arahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, di hari kenaikan-Mu ke sorga, kembali kami memaknai kenaikan Kristus. Kembali kami memaknai Engkau yang hadir bagi kami dimanapun dalam setiap keberadaan kami. Biarlah kami dasari itu dengan sabda Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan. Biarlah kuat dan kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami agar kami dapat membaca, mengerti, bahkan melakukan sabda itu dalam kehidupan kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap sedia merenungkan
sabda Tuhan. Demi Kristus Yesus yang telah naik ke surga, kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan sabda Tuhan, terlebih lagi memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara, tahun 2014 silam, kampus tempat saya menempuh pendidikan teologi, dulu namanya Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, sekarang menjadi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, bekerja sama dengan Seruni Seni Rupa Kristiani Indonesia menyelenggarakan sebuah pameran. Ada sebuah lukisan yang menarik perhatian saya. Lukisan tersebut karya Setio Kohadi dengan judul lukisan atau nama lukisan Aku Dalam Kamu dan Kamu Dalam Aku. Kita lihat sejenak lukisannya. Saudara, lukisannya menggambarkan wajah Yesus dalam rupa berbagai budaya dunia. Ini menarik sekali. Yesus digambarkan, Yesus dilukis menurut berbagai budaya dunia. Artinya apa? Kalau kita mau merefleksikan lukisan ini, artinya kehadiran dan karya Yesus direfleksikan dari berbagai konteks orang-orang dunia. Lukisan tersebut sebenarnya membantu saya dan saudara dalam memahami dan memaknai peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yesus yang tadinya di satu tempat, dia lahir, dia tumbuh, dia mati, dia bangkit di satu tempat atau wilayah tertentu, lalu dia naik ke surga. Kenaikan ini menjadi momentum dan penegasan bahwa ia yang tadinya hadir hanya di satu tempat, di wilayah tertentu, bersama para murid, sekarang ia hadir di mana-mana. Ia naik ke surga. Dia hadir di mana-mana. Peristiwa kenaikan hendak memproklamasikan bahwa Yesus bagi dunia. Yesus bagi semua orang. Yesus bagi saya. Yesus bagi Bapa. Yesus bagi ibu.
Yesus bagi saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Contoh sederhana, saudara. Orang Sunda atau orang Jawa itu menyapa Tuhan dengan sebutan Gusti. Gusti Yesus. Kalau orang Batak, Jehovah atau Debata. Kalau orang Ambon menyapa Yesus dengan sebutan Teteh Manis. Ada lagi sebutan yang lain? Kalau ada, tuliskan di kolom komentar. Artinya saudara, Yesus yang tadinya jauh di sana, melalui peristiwa kenaikan, Ia begitu dekat dengan kita, dengan diri kita, dan dengan konteks kita masing-masing. Kita pun dapat menyapanya dengan konteks, dengan identitas, dengan latar belakang, dengan bahasa kita masing-masing sebagai bentuk respon bahwa Ia hadir bagi kita semua. Itu yang pertama, kenaikan memperlihatkan Yesus di satu tempat, Dia naik ke sorga, Dia hadir bagi dunia, Dia hadir bagi Bapak Ibu Saudara dan saya dan anak-anak sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dapat kita refleksikan saudara-saudara, ayat 48, Yesus berkata kepada para murid sebelum Ia naik ke surga, kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Para murid dipanggil untuk menjadi saksi kehidupan dan kematian Kristus. Kata saksi di ayat 48 dalam bahasa Yunani adalah martus, dibacanya martos. Dari kata martos ini kita pernah dengar mungkin ada kata martir, itu berasal dari kata martos. Martir artinya orang yang mati karena imannya. Kita juga pernah mendengar istilah marturia yang berarti bersaksi sebagai bentuk panggilan gereja. Di martos, saksi. Pertanyaannya, saksi yang seperti apa? Atau bersaksi model yang bagaimana, saudara? Atau kita tidak seperti para murid sebenarnya. Kita tidak pernah melihat langsung Tuhan Yesus. Kita tidak memiliki riwayat hidup bersama Yesus secara nyata, tatap-tatapan muka, dapat bersentuhan. Bagaimana kita mengimani, merefleksikan, bahkan melakukan panggilan yang Yesus katakan di ayat 48 bahwa kamu adalah saksi, bahwa saudara dan saya adalah saksi dari Kristus. Saudara, untuk menjadi saksi, kita tidak perlu harus melihat Yesus dulu. Untuk menjadi saksi, kita tunggu Yesus dulu datang ke dalam mimpi kita, atau tunggu mimpi ke surga dulu. Gak perlu, saudara. Lagu PKJ 282 yang kita tadi nyanyikan, Tuhan tolonglah bangunkan iman, di bait yang keempat yang kita tadi nyanyikan bersama-sama, sebenarnya memberikan sebuah model bagi kita untuk menjadi saksi dan bersaksi. Gimana lagunya? Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mempersaksikan kebaikan itu bagi orang lain, itu saksi saat ini. Itu bersaksi pada konteks kita saat ini, saudara. Saya menyebutnya sebagai kindness estafet atau estafet kebaikan. Jadi bersaksi itu sama seperti lari estafet, saudara. Saudara menerima tongkat, selanjutnya saudara harus memberikan tongkat kepada yang lain. Saudara menerima kebaikan Tuhan, selanjutnya saudara harus memberikan kebaikan kepada yang lain. Itulah menyaksikan dan mempersaksikan kebaikan Tuhan. Menyaksikan dan mempersaksikan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini.
Pertanyaannya, kebaikan apa saja yang Tuhan berikan bagi kehidupan saudara hingga detik ini? Panggilannya, maukah saudara membagikan kebaikan itu kepada sesama kita? Apalagi di tengah pandemi saat ini. Kita masih bernafas, itulah kebaikan Tuhan. Kita masih ketemu nasi, itulah kebaikan Tuhan. Kita masih bisa ibadah, walaupun online, walaupun hanya terbatas dengan keluarga, dan bisa bersama-sama di gereja, itu juga kebaikan Tuhan. Jangan pungkiri itu saudara. Maka di momentum kenaikan Yesus ini saya mengajak saudara untuk mensyukuri Yesus yang hadir, karena Dia maha hadir di dalam kehidupan kita. Yesus yang menyapa kita melalui kebaikannya. Dan saya mengajak kita semua untuk menjadi saksi yang menyaksikan kebaikan Yesus dan mempersaksikan kebaikan itu bagi orang lain, bagi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyampaikan syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan, terkhusus GKP Jemaat Kadipaten, kami bersama-sama mensyukuri momentum kenaikan Engkau ke surga, yang menjadi sebuah penegasan bahwa Kristus hadir di mana-mana. Kristus hadir di dalam kehidupan kami. Kristus hadir dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami mensyukuri kondisi tersebut, dan biarlah Kristus juga senantiasa selalu hadir dimanapun, kapanpun, dalam setiap keberadaan kami. Dan biarlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami juga boleh kami syukuri. Kami boleh menyaksikan berbagai bentuk kebaikan Tuhan hingga detik ini yang kami alami. Dan biarlah kami boleh mempersaksikan kebaikan itu bagi sesama kami, sehingga sesama kami boleh mendapatkan kebaikan yang sama, kebaikan yang berasal dari Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan yang penuh anugerah melalui kehadiran diri kami bagi sesama kami, bagi orang lain. Ya Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan di kesempatan kali ini kami ingin bersyafaat, kami ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak terkasih kami yang pada hari ini atau dalam sepekan ini merasakan, merayakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan
dalam bentuk pertambahan usia 1 tahun. Bersama dengan mereka kami mengungkapkan rasa syukur kami bersuka cita atas kepercayaan kehidupan yang Tuhan boleh berikan bagi mereka, bagi kami semua. Dan biarlah ajar kami ya Tuhan untuk di setiap harinya, bahkan di setiap detiknya kami menyatakan syukur kami kepada Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak terkasih kami yang mungkin pada saat ini bergumul dengan fisiknya, bergumul dengan batinnya, bergumul dengan pikirannya. Oleh sebab itu Tuhan pulihkan mereka. Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan, ketenangan, kebaikan. Tuhan memberkati segala upaya pengobatan yang dilakukan, sehingga melalui upaya usaha dalam berbagai bentuk boleh kesembuhan itu diterima dari Tuhan, pemulihan itu boleh Tuhan nyatakan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Naomi Sampererung yang pada saat ini juga mengalami lemah fisik, kiranya Tuhan juga boleh pulihkan, Tuhan menguatkan. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga ingin berdoa secara khusus bagi kehidupan berjemaat di KPK di Paten di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Biarlah Tuhan tetap memelihara iman kami, Tuhan tetap menyertai setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, walaupun hanya terbatas melalui ibadah online, ibadah keluarga. Tetapi biarlah ibadah itu tetap berkualitas, iman kami tetap kami arahkan, kami nyatakan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa bagi pemulihan kondisi pada saat ini. Kiranya Tuhan memulihkan kami dari pandemi yang sedang terjadi, yang berdampak bagi segala bidang kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya cepat atau lambat bersama Tuhan, di dalam Tuhan kami dapat melewati kondisi ini. Tuhan pulihkan kehidupan kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, bahkan Tuhan pulihkan dunia ini. Ya Tuhan, masih banyak hal yang hendak kami sampaikan dalam syafaat ini, dalam permohonan ini. Tetapi biarlah dengan setiap keterbatasan kami, Tuhan mengetahui apa yang kami perlukan. Tuhan mengetahui apa yang kami butuhkan, sehingga dengan kasih setia Tuhan, Tuhan memberikan, menjawab setiap doa dan harapan kami. Dan biarlah bersama-sama dalam syafaat ini kami boleh menyatakannya hanya kepada Yesus Kristus yang naik ke surga bagi kami. Dan biarlah kami berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sebagaimana yang tertulis di 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dia mata dan daun
Kita sampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang melaluinya kami ungkapkan rasa syukur kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang terus mewartakan kasih Tuhan. Kiranya kami senantiasa bertumbuh dalam keyakinan Tuhan, setia mencurahkan berkat yang cukup dan tepat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Kristus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ya, utuslah kami menjadi saksi bagi Kristus. Berjalanlah dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Penuhilah dunia dengan kebaikan dan wujudkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan. Ubah dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah memberi sukacita dan damai sejahtera, berkat dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan meneguhkan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.